Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah diklat pertemuan yang ketiga dan hasilnya bagaimana pembelajaran dan praktek Calistung asyik berbasis tahfidz Quran dengan sistem Merdeka Belajar. Bagaimana cara mengajarnya dan apa isi mengajarnya akan disampaikan oleh peserta atau Ustadzah Hayu. Kepada Ustadzah Hayu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ketiga mengikuti diklat Calistung asyik, saya berkesempatan kembali menyampaikan hasil diklatnya. Nah, berikut adalah PPT hasil diklat Calistung asyik berbasis tahfidz Quran dengan Merdeka Belajar bersama Gria Quran Al-Inayah Pusat, Pulung Ponorogo, yang mana diikuti oleh mahasiswa PG PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Teknik mengajar Calistung asyik ini yang pertama adalah dengan salam dan doa. Yang kedua, tahfidz Quran juz 30 dimulai dari surat An-Nas sampai Al-Alaq. Target 19 surat untuk 12 pekan. Kemudian yang ketiga, Jarimatika asyik. Yang keempat, pengenalan huruf dengan kartu huruf metode tepuk dan lagu. Yang kelima, belajar membaca dan menulis menggunakan buku Hubul Ilmi Membaca dengan model Merdeka Belajar. Dan yang keenam, penutupan dengan mengulang hafalan Quran, doa-doa harian, serta hadis. Yang pertama adalah salam dan doa. Jadi sebelum mulainya pembelajaran, guru mengucapkan salam dan anak menjawab salam, kemudian mengajak anak untuk berdoa bersama. Yang kedua, tahfidz Al-Quran. Ciri khas dari bimbel kami adalah dengan adanya penekanan tahfidz yang dilakukan sebelum dan sesudah belajar Calistung. Tahfidz ini menggunakan nada hijaz wafah karena ini berkelanjutan nantinya pada Hubul Ilmi mengaji. Nah, berikut adalah kurikulum tahfidz, pembagian surat setiap pekannya. Yang pekan pertama surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Pekan kedua Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun. Pekan ketiga Al-Kausar, Al-Maun, dan Al-Quraisy. Pekan keempat Al-Fil, Al-Humazah, dan Al-Asr. Pekan kelima ini masih sama melanjutkan dari pekan keempat karena ini mulai memasuki surat dengan ayat yang lumayan panjang. Pekan ke-6 surat At-Takasur, Al-Qari'ah, dan Al-Adiyat. Pekan ke-7, pekan ke-8 ini masih berlangsung dengan 3 surat dari pekan ke-6 karena ini juga merupakan surat dengan ayat yang lumayan panjang. Pekan ke-9, pekan ke-10, dan pekan ke-11 ini ada 3 surat yaitu Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, dan Al-Qadr. Ini dibagi menjadi 3 pekan karena juga termasuk surat dengan ayat-ayat yang panjang. Dan yang terakhir, pekan ke-12, surat Al-Alaq. Ini hanya 1 surat karena juga merupakan ayat yang panjang. Nah, selanjutnya ini adalah surat pada pekan pertama dengan menggunakan nada wafa. Contohnya di surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nada wafanya. Kemudian dilanjutkan hingga surat Al-Falaq pada pekan ke-12. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran jari matika, yaitu belajar berhitung dengan jari matika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 ditambah 5. 1 ditambah 2. Ini 3. Kemudian 3 ditambah 2. Ini 5. Jadi kurang lebih seperti itu dan seterusnya nanti hingga penjumlahan, pengurangan. Yang keempat adalah pembelajaran kartu huruf. Kartu huruf ini adalah untuk memudahkan anak menghafal huruf. Maka kartu huruf digunakan sebagai media kreatif guru dan anak dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi setiap hari guru bisa tebak-tebakan dengan anak, ini huruf apa, kemudian juga bisa dengan tepuk ataupun lagu untuk memudahkan anak dalam menghafal, dalam mengenal huruf-huruf dan bentuknya. Nah, ini adalah karya kartu hurufnya. Nah, nanti pembelajarannya bisa dengan lagu seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti itu. Boleh juga dengan nada lain nanti sesuai dengan kreasi dari gurunya. Nah, yang kelima itu adalah belajar membaca dan menulis dengan buku Hubul Ilmi Membaca berbasis tahfidz Al-Quran. Ini menggunakan model Merdeka Belajar. Merdeka Belajarnya meliputi membaca, menulis, mewarna, menggunting, menempel, menggambar, dan menghitung. Pada slide ini adalah lembar pertama, pertemuan pertama, menggunakan buku Hubul Ilmi, metode Merdeka Belajar. Level 1 itu merupakan anak yang belum mengenal huruf. Level 2, anak sudah mengenal huruf. Dan level ketiga, anak sudah hafal suku kata. Nah, nanti membacanya itu bisa dengan nada wafa, contohnya A, I, U, E, O, dan seterusnya hingga terakhir. Lembar selanjutnya, ini adalah lembar kedua, pertemuan pertama. Ini adalah metode mengajar calistung Hubul Ilmi Membaca, model Merdeka Belajar. Level 1 adalah anak yang belum mengenal huruf. Level 2, anak sudah mengenal huruf.
level 3, anak sudah hafal suku kata. Nah, contoh pengajarannya adalah ini huruf A, dibaca berkali-kali menggunakan nada wafa seperti tadi. A, 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 A. Dari huruf A ada buah anggur. Tulisannya A, N, G, G, U, R. Nah, pada kolom setelahnya ini adalah tempat anak berkreasi menulis dari huruf A. Di sini anak menuliskan anggur, kemudian apel, dan seterusnya. Begitupun dengan huruf I, ini ada ikan. Nanti di sini anak juga menuliskan ikan atau kosakata lainnya semampu anak. Untuk huruf U, E, dan O juga demikian. Ini adalah slide ketiga pertemuan pertama. Lembar ketiga pertemuan pertama menggunakan metode mengajar calistung, buku hubul ilmi membaca, model Merdeka Belajar. Level 1 adalah anak belum mengenal huruf. Level 2, anak sudah mengenal huruf. Level 3, anak sudah hafal suku kata. Nah, di sini adalah tempat anak mengkreasikan kemampuannya untuk menulis. Misalnya ada A, U, I, O, E. Nah, di sini anak bisa menulis U ditambah B menjadi ubi, dan anak ketika menulis ini adalah dengan melafalkan hurufnya, kemudian membaca hasil tulisannya itu. Di sini adalah lembar yang bebas, jadi pada kolom berapapun anak menulis itu bebas. Nah, setelah itu juga dilingkari berdasarkan kesepakatan A menggunakan warna apa, I menggunakan warna apa, U, E, O menggunakan warna apa. Nah, di sini ada A warna merah, I warna kuning, U warna hijau, E warna biru, dan O warna ungu. Nah, nanti setelah itu anak melingkari huruf A dengan merah, I dengan kuning, U dengan hijau, E dengan biru, dan O dengan ungu. Kemudian masing-masing huruf yang sudah dilingkari dengan warna tersebut dihitung dan dituliskan ada berapa masing-masing hurufnya. Nah, setelah rangkaian pembelajaran itu tadi, teknik yang terakhir adalah penutupan. Kegiatan penutupan ini adalah dengan hafalan doa sehari-hari, hadis, dan tahfidz, menghafal kembali surat yang diajarkan ketika akan mulai belajar tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Harisma Fatihatul Ayu, mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Hayu. Demikian tadi hasilnya ketika diklat sampai hari ketiga. Terima kasih perhatiannya. Selamat bergabung bersama Rumah Tahfidz Kriya Quran Al Inayah Pusat di Bulung, Ponorogo.